Shalom. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi. Ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Kita berjumpa kembali dalam ibadah anak hari ini. Tentunya semua sudah siap ya, Kak Beli ya? Siap. Sudah mandi, sudah sarapan ya, semuanya segar dan ceria. Pasti siap kita mau memuji Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh. Iya. Ya, yuk kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Diberkatilah Engkau ya Bapak Yahweh. Kami ucap syukur untuk hari ini ya Bapak Yahweh atas penyertaan-Mu untuk setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami anak-anak-Mu di rumah ya Bapak Yahweh. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah anak. Bapak Yahweh menyertai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau menyertai anak-anak-Mu yang di rumah, biarlah mereka Tuhan bisa mengikuti ibadah anak ini dengan baik ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Haleluya. Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita ya. Amin. Nah, kita siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Mari bersuka cita. Gembira, aku gembira sekali lagi.
berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Yahweh, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Yahweh, upahku besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Yahweh, upahku besar di surga. Oh, haleluya, puji Yahweh, upahku besar. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Yahweh, upahku besar di surga. 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 Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Juru selamat, penolong dan Tuhanku. Yeshua, juru selamat, penolong dan Tuhanku. Yeshua, Engkau sobatku, selalu ada menyertaiku. Haleluya, puji Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Ku cinta Yeshua. Yeshua, juru selamat, penolong dan Tuhanku. Yeshua, juru selamat, penolong dan Tuhanku. Yeshua, Engkau sobatku, selalu ada menyertaiku. Haleluya, puji Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Ku cinta Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Haleluya, puji Yeshua. Ku cinta Yeshua. Ku cinta Yeshua. Ku cinta Yeshua. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersuka cita ya. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat Ya. dan penolong kita yang hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Yahweh, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Kita sama-sama berdoa buat firman. Terima kasih Bapak Yahweh buat hari ini. Kami mengucap syukur Engkau memberi kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami, untuk kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Silakan Bapak, kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata apa yang keluar dari mulutnya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami telinga untuk kami dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Setiap kuasa setan yang berusaha mengganggu kami tolak patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapak Yahweh buat hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya pada hari ini? Pasti sehat dan diberkati semuanya. Nah, hari ini Kakak Alin mau membagikan firman kepada adik-adik semua. Tema firman kita pada hari ini yaitu melakukan kebaikan kepada sesama. Nah, adik-adik, mari kita belajar firman Bapak Yahweh. Nah, firman Bapak Yahweh tertulis di Matius 5 ayat 21 sampai 36. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 5 ayat 21 sampai 36. Mari sama-sama kita baca ya adik-adik. Yesua menggenapi Torah. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang menjadi marah tanpa sebab terhadap saudaranya, dia pantas berada dalam hukuman. Dan siapa yang berkata kepada saudaranya raka, dia pantas berada di hadapan Sanhedrin. Dan siapa yang berkata dungu, ia pantas berada dalam neraka api. Kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbahmu, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana di depan mezbah itu dan pergilah. Biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah, persembahkanlah persembahanmu itu. Bersepakatlah segera dengan lawan perkaramu, sementara engkau berada dalam perjalanan bersamanya, supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dijebloskan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau sesekali tidak akan pernah keluar dari sana sampai engkau telah membayar kodrantes yang terakhir. Kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandang seorang wanita dengan bernafsu terhadap dia sudah menzinai dalam hatinya. Dan jika matamu yang kanan
menjerumuskan engkau, cungkilah dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari anggota tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menjerumuskan engkau, potonglah itu dan buanglah daripadamu, karena lebih menguntungkan bagimu bahwa satu dari engkau tubuhmu binasa dan bukan seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Dan telah dikatakan bahwa siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah dia memberikan kepadanya surat cerai. Namun aku berkata kepadamu, bahwa siapa yang telah menceraikan istrinya, kecuali karena masalah percabulan, dia menjadi wanita itu berzina. Dan siapa yang sekiranya menikah, wanita diceraikan, dia pun berzina. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah janjimu di hadapan Bapa Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sesekali bersumpah, entah demi surga, karena itu adalah tahta Elohim, atau demi bumi, karena itu adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena itu adalah kota raja yang besar. Atau jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa untuk membuat sehelai rambut pun putih atau hitam. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan kita. Nah, kita dapat 4 nilai kehidupan dan 4 kebaikan yang dikasih Bapa Yahweh melalui firman Bapa Yahweh pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau memberikan pengetahuan tentang apa itu Sanhedrin. Adik-adik tahu nggak Sanhedrin itu apa? Sanhedrin itu ditulis dalam huruf Ibrani, yaitu Samek, Nun, Dalet, Res, Nun Sofit. Sekali lagi ya, Samek, Nun, Dalet, Res, Nun Sofit. Jadi kita baca itu Sanhedrin. Biasa kalau Sanhedrin itu dipakai untuk mahkamah keagamaan di Yahudi, di bangsa Romawi di zamannya Yesua. Jadi kalau di zaman sekarang itu biasanya sering disebut sebagai pendeta, pemimpin gereja-gereja. Jadi fungsi Sanhedrin itu adik-adik pada zaman dulu itu dipakai untuk mengadili dan juga untuk menyalibkan Tuhan Yesua. Jadi yang termasuk Sanhedrin itu adalah orang-orang seperti nabi-nabi. Nah, begitu juga dek, ada kakak baca juga tadi ada tulisan dungu. Dungu itu artinya kalau yang biasanya kita ketahui itu bodoh, bebal, bego. Nah, itu sedikit pengetahuan untuk adik-adik semua. Nah, lanjut saya mau memberitahukan kepada adik-adik sekalian juga lebih dalam lagi tentang Torah yang diajarkan pada Yesua untuk umat-umat Israel dan seluruh semua bangsa-bangsa. Nah, caranya kita melakukan kebaikan kepada sesama itu seperti kita pertama-tama mengetahui dulu Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi Torah. Nah, sebelumnya adik-adik tahu nggak Torah itu apa? Torah itu terdiri dari 10 perintah kan? Nah, kakak Alin mau memberikan pengetahuan tentang Ibrani Torah, 10 Torah itu. Ayo, siapa yang tahu Torah itu? Salah satunya, mungkin adik-adik belum tahu. Sekarang Kak Alin mau memberitahukan tentang Torah itu dari 1 sampai 10. Yang pertama itu Anoki Yahweh Elohecha.
Sekali lagi ya, Anoki Yahweh Eloheka. Artinya, akulah Yahweh Elohimmu. Yang kedua, Lo yileha Elohim akhirim alpanai. Artinya, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Yang ketiga, Lo tisa etsem Yahweh Eloheka lasab. Artinya adik-adik, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Nah, yang keempat, Zakor et yom hasabat lekadeso. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima yaitu Kabet et afika ve'et imecha. Artinya hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, lo tirsak. Jangan membunuh. Yang ketujuh, lo tinab. Jangan berzina. Yang kedelapan, lo tiknof. Jangan mencuri. Nah, adik-adik, yang kesembilan itu lo ta'ane bereaha et saher. Artinya jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Yang kesepuluh, lo tahmod beit reha. Artinya jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, itu sedikit pengetahuan dari Torah dari segi Ibrani. Nah, adik-adik, 10 Torah itu diingat dan ditanam di dalam hati adik-adik semua, supaya segala kehidupan itu bisa adik lakukan, dan juga adik-adik itu tidak melakukan kesalahan, karena Torah dipergunakan untuk sehari-hari. Nah, kita lebih dalam lagi tentang firman Bapa Yahweh. Nah, Tuhan Yesus itu lebih jelas lagi di ayat 21. Di Matius 5 ayat 21. Berkata, kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu. Ingat, kata jangan membunuh. Tuhan Yesus lebih menjelaskan jangan membunuh. Dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Nah, perintah jangan membunuh itu adik-adik bukan berarti kita membunuh dengan benda tajam seperti pisau ataupun silet ataupun benda tajam yang lainnya. Tetapi yang dimaksud dalam rohani itu Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus sendiri itu bilang bahwa membunuh itu membunuh perasaannya. Dari segi rohaninya kita belajar dari perasaannya itu jangan disakiti, terus buat masalah sama teman-teman kita, terus apalagi adik-adik gampang buat kita jengkel sama orang lain ataupun yang lainnya. Bisa juga dengan perkataan-perkataan yang membuat hatinya tersakiti gitu. Atau sering berkata, kakak pernah mendengar pas waktu jaga anak, nah adik-adik tuh berkata seperti ini, bodoh, susah, payah. Nah, itu termasuk kata-kata yang mengutuk perasaan hati seseorang. Jadi adik-adik jangan bersikap seperti itu. Itu sangat membunuh perasaan hati dia. Jadi adik juga harus belajar bermurah hatilah. Misalnya ini, berbagi makanan, punya apel, cuma satu, orangnya ada dua, dibelah jadi dua. Nah, itu namanya berbagi. Itu juga termasuk memberikan kebaikan kepada sesama. Ada juga, kita sering juga melihat orang yang susah, harus ditolong juga. Selain itu adik-adik juga, hormatilah orang tuamu, itu termasuk dalam Torah. Adik-adik pasti menghormati orang tua kan? Nah ya itu bagus. Adik-adik semua sangat menghormati orang tua. Nah kalau di umumnya, kita kalau ketemu di banyak orang itu, atau di sekolah deh, pasti banyak yang berbeda agama.
kita itu saling menghargai. Tidak boleh membedakan antara kulit hitam putih atau tinggi pendek atau gemuk kurus ataupun yang lainnya. Itu tidak boleh ya adik-adik. Bapak Yahweh itu memandang kita bahwa semuanya sama di matanya. Karena Bapak Yahweh berfirman, kita itu menurut gambar dan rupanya. Selain itu adik-adik, pernah nggak melakukan kebaikan selain yang tadi kakak bilang itu? Yang paling sering kita ketahui yaitu teman kita pernah sakit. Adik-adik pernah nggak kunjungi temannya? Kalau pernah berarti itu sangat baik. Tetapi kalau belum, ya kita belajar ya adik-adik supaya berempati dan sangat menyayangi teman-temannya. Dan paling utama itu adik-adik, kalau kita mendapatkan sesuatu atau berkat, jangan lupa membilang terima kasih atau memberi kembalian yaitu seperti terima kasih balik. Nah, itu termasuk kebaikan ya adik-adik. Tetapi tergolong pada kesopan santunan. Nah, kita kembali lagi lebih dalam belajar tentang firman Bapa Yahweh. Yang kedua itu tertulis di kitab ayat nomor 22, 23, 24. Mari kita baca. Kemudian apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana di depan mezbah itu dan pergilah biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu dan kemudian datanglah persembahkanlah persembahanmu itu. Jadi artinya adik-adik, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita bisa memberikan persembahan. Tetapi Bapak Yahweh tidak melihat persembahannya itu. Persembahannya itu harus tulus. Kalau kita mempunyai ganjelan atau jengkel sama orang, masih benci sama orang, itu Bapak Yahweh atau Yesus itu menyuruh kita terlebih dahulu damai kepada teman kita atau melakukan kesalahan kepada orang tua kita. Berdamai dulu, baru kalau udah selesai kembali lagi memberikan persembahan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Nah, misalnya ini dek, punya berkat, dikasih orang 5.000. Belajarlah untuk membalikan perpuluhan kepada Bapak Yahweh. Kalau perpuluhan itu berarti 1/10 dari apa yang kita punya. Berarti kita kembalikan kepada Bapak Yahweh berapa? 500 rupiah. Torah itu juga memberikan pelajaran kepada kita, adik-adik. Jangan memberikan yang tidak terbaik kepada Bapak Yahweh. Bagi Tuhan Yesus, hubungan yang baik dengan saudara kita itu, dek, harus paling utama dan harus kita pertahankan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Selanjutnya adik-adik, nilai kebaikan yang ketiga itu kita dapat belajar dari ayat ke-33 dan 34. Lagi kamu sudah mendengar bahwa kepada mereka pada zaman dahulu telah dikatakan, jangan bersumpah palsu tetapi penuhilah janjimu di hadapan Yahweh. Namun aku berkata kepadamu, janganlah sesekali bersumpah entah demi surga, karena itu adalah tahta Elohim. Tuhan Yesus berkata adik-adik dari firman ini, kalau kita berkata sumpah dengan sembarangan itu tidak boleh. Karena itu milik Bapak Yahweh. Semua yang ada di muka bumi ini hanya demi surga ataupun demi bumi itu hanya milik Bapak Yahweh. Tetapi Tuhan Yesus itu berkata, kalau kita punya janji, ditepati. Kalau kita janji sama teman,
jumpa jam segini untuk mengerjakan tugas kelompok, ya harus tepat janji dan disiplin. Kemudian dari kata ini adik-adik, dari ayat yang 33 dan 34 ini, berkatalah jujur kepada orang tua ataupun teman-teman, jangan suka berbohong. Karena kitab Torah juga melarang jangan mencuri ataupun jangan membunuh ataupun jangan berzina. Itu termasuk dalam Torah. Nah, adik-adik, ada juga firman Bapak Yahweh yang mendukung tentang kejujuran itu dari Mazmur 9 ayat 9. Dan dia akan menghakimi dunia ini dalam kebenaran. Dia akan mengadili manusia dalam kejujuran. Nah, kalau adik-adik jujur, Bapak Yahweh pasti adil sama adik-adik semua. Yang terakhir, nilai kebaikan yang keempat dari ayat firman kita ini, bagaimana kita harus memperlakukan orang lain dengan sopan, bagaimana kita harus juga menghargai orang lain dengan cara kita tidak boleh berkata yang jahat kepada dia. Contoh mengejek dia, membuat hatinya pahit, itu nggak boleh adik-adik ya. Jadi dari firman Bapak Yahweh yang kakak sampaikan pada hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh karena Dia mengasihi adik-adik semua. Dia sampai rela diadili dan disalib oleh orang-orang Farisi demi untuk menggenapi kebenaran Torah. Bapak Yahweh sangat mengasihi adik-adik semua. Demikian firman Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Bapak Yahweh. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan ayat lemas. Ayat lemas kita ada di Filipi 4 ayat 5 yang berbunyi, biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan itu dekat. Kita ulang sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 5. Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan itu dekat. Nah, ibadah kita sudah selesai, kita mau sama-sama tutup dalam doa. Mari kita siapkan hati kita tutup mata, kita tengadahkan tangan kita, dan kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh kalau Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kiranya Kau yang terus memberkati kami dimanapun kami berada, dan menjadikan kami berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.